Dari Palembang, namanya siapa? Randy Yuliansa, Randy. Alumni mana? alumni UIN Raden Patah Palembang. UIN Raden Patah Palembang. Ikut PKPA karena apa? Ya kan ikut PKPA ini ya saya pengen menegakkan keadilan yang memang keadilan di Indonesia ini sudah sangat memiriskan bagi saya. Memilih Uniska kenapa? Karena di Uniska ini selain kotanya kota santri, juga kota-kota pelajar bahasa, dan ya juga biaya hidup di sini juga murah. Tahunya dari mana Fakultas Hukum mengadakan PKPA? Kalau tahunya sih dari media online, Pak, dari Online. Instagram. Ya. Oke. Harapannya ke depan? Harapannya mungkin untuk saya sendiri pribadi, Ya. semoga Mini bisa menjadi advokat yang handal ke depannya kalau ini. Dan untuk di Fakultas Uniska ini mudah-mudahan lebih baik lagi dan lebih jaya lagi. Terima kasih. Mas siapa? Mas Randy. Mas Randy dari Palembang. Terima kasih Mas. Sampai ketemu lagi ya. Oke. DPC Pradi Kediri? Yes. Uniska? Yes. Fakultas Hukum? Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Zainal Arifin SS SHMH. Acara pada pagi hari ini acara terkait dengan pembukaan ya. Mudah-mudahan pembukaan ini sampai akhir nanti, insya Allah nanti terakhir bulan Februari, Pak. Tanggal berapa nanti minggu depan itu. Untuk saat ini kan jadwalnya nanti pematerinya satu Pak Agus Manfaluti. Jadi setelah pembukaan ya nanti istirahat, masuk lagi jam 10.30 sampai jam 12. Materinya tentang hukum acara pengadilan tata usaha negara. Nanti yang menyampaikan Pak Agus Manfaluti, kebetulan kemarin beliau juga dari PT UN. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Yang ketiga, saya atas nama Ketua Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat angkatan yang ke-13 ini ya. Yang pertama, saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang hari ini ada yang hadir secara offline ataupun online ya. Ini ada 3 yang masuk di ruang kelas Zoom. Betul ya? Ada 3 yang masuk di ruang kelas Zoom, yang lainnya offline. Yang kedua, untuk besok ya. Untuk besok ruangannya di atas lantai 2. Karena hari ini yang bawah itu masih digunakan untuk rektor cup ya. Nanti jenengan terganggu di sana. Ya mungkin ada waktu nanti jenengan bisa nonton itu. Ada futsal pertandingan antar fakultas. Jadi kita untuk membukanya di Smartboard Mini Courtroom ini Mas. Ini di Peradilan Semu Smartboard Mini Courtroom. Ini tempat persidangan Mahkamah Konstitusi. Nanti Pak Zainal yang akan menyampaikan terkait dengan itu. Kemudian saya atas nama Panitia Pendidikan Khusus Profesi Advokat, ini saya ingin mengabsen ya satu persatu. Nanti sebutkan asalnya dari mana gitu. Walaupun toh berkas sudah masuk di kami, tapi saya ingin manggil satu persatu. Mungkin yang berada di ruang kelas Zoom bisa mendengar suara saya ya. Bisa nyambung Pak Ismail nggih? Ya. Oke. Mas Vicky ya, ada Mas Vicky. Yang pertama Ahmad Vicky Rosadi, sarjana hukum. Dari mana ini Mas Vicky? Sidoarjo. Alhamdulillah Pak Bas, ini ada yang peserta dari Sidoarjo Pak Bas. Sidoarjo. Alumni pundi Mas?
Oh, UT ya. Sekarang UT ada hukum ternyata. Nggih. Nggih, terima kasih Mas Vicky ya. Nggih. Kemudian yang kedua Ahmad Muhtadin sarjana hukum. Oke, dari mana Mas? Sirodono. Alumni mana? Unimas, Universitas. Oh, Mojokerto ya. Saya kira Universitas Masyarakat. Unimas. Kemudian yang ketiga Amelia Sari. Dari pundi Mbak Amelia? Kediri. Alumni Universitas Metro. Oh, Lampung. Universitas Metro. Saya SMA-nya di Metro. Di Metro juga ada Pradi, Mbak. Di 16C itu ada Pradi. Utuh Hasibuan juga. Kemudian Akbar Maulana sarjana hukum. Dari mana Mas Akbar? Oh, Kediri. Alumni mana ini? Oh, Uniskawa. Tahun berapa? 2023 kemarin. Dari Uniska. Berarti Uniska sendiri ya Mas ya? Yang berikutnya Arvindo Dendi Pradana. Dari mana Mas? Oh, nanti Truco lah. Iya. Klaten. Oke. Alumni Winsuka. Oh, Sunan Kalijaga. Ilham. Oh, kemarin juga ada peserta PKP dari Winsuka. Oh, ada keluarga di sini. Oh, itu pasti nyambung berarti. Klaten kan. Nggih, Klaten Trucuk nggih. Nengoni Dava nih. Dewan Gustani Noto Negoro sarjana hukum. Ada Mas Dewan Gustani, mungkin yang Pak Mail, yang offline ada enggak nama Mas Dewan? Oh, belum masuk. Oke, saya Oke, ini legislatif Noto Negoro hukum tata negara, eksekutif, kalau Gustani yudikatif. Yang 7 Ganesia Rahma Dianti sarjana hukum. Dari mana Mbak? Dari Nganjuk. Oh, Nganjuk. Nganjuk alumni Bundi. UIN Malang. Oke. Kemarin juga ada yang dari Malang, Pak. UIN Malang. Ini nyambung dengan Unsuka ini. Kemudian Hani Sucipto sarjana hukum. Saing Bundi Mas Hani? Oh, luar Jawa nggih. Mana? Kolaka, Makassar, Kendari, Sulawesi, Kendari. Selatan, Tenggara. S1 teng Bundi, Mas? UIT nggih. UIT, Universitas Islam Tribakti. Anak baik Pak Bagus ya. Enggak menangi kan. Ini sudah sendiri. Anak baik Gus Reza. Gus Izul. Hanif sarjana hukum. Mas Hanif sarjana hukum. Dari mana Mas Hanif? Oh, Madura. Mana? Sampang, Sumeneb, Sampang ya. Universitasnya apa? Trunojoyo. Oh, di Darul Ulum. Undar. Okay. Undarnya. Jombang, ada UIT, lengkap ini. Yang berikutnya Muhammad Stipan Bakti Ardiono sarjana hukum. M-nya apa? Magister hukum. Ini sudah SMA ya. M-nya apa? M-nya. Muhammad ya. Oh, Muhammad ya. Dari mana Mas? Oh, Mas dari Tulungagung. Alumni S2-nya apa? MN. S1 S2-nya. Oh iya, N Tulungagung S2. Muridnya Pak Sidik Carmiko sama Pak Darin. Oke, Pak Darin. UMN ya. Teman UMN apa? Muhammad Kemal. UMM apa UMN? Oh, okay. Temennya Mbak Dila ya? Bukan. Dekannya Pak siapa namanya? Pak Tongat ya?
Bukan. Siapa? Oke, saya lanjut. Mahendra, sarjana hukum. Dari mana Mas Hendra? Kediri. Oh, Kediri. Alumni? UII Yogyakarta. Alumni ya Pak. Ketua ini. Saya S3-nya di UI, Mas. Berarti kenal Prof. Sam, kenal Prof. Budia. UI Yogyakarta ini, Mas. Jogja. Kemudian Marcelino Arif Al-Rosid, sarjana hukum. Saking Budi? Bekasi. Bekasi. Alumni? Oh, UI. Tinggal di mana? Ada dua ini. Di Kediri. Oh, tapi aslinya Bekasi. Kemudian Mailinda Ulia, sarjana hukum. Dari mana Mbak Linda? Oh, luar Jawa juga ini. Unisri ya. Bandar Lampung. UT Bandar Lampung. Saya baru kemarin dari Bandar Lampung, Pak. Bandar Lampung, insya Allah dan waktu dekat mau ke Lampung lagi nih, Pak. Kemudian Muhammad Hutan, tapi aslinya Lampung ya Mbak ya, Mbak. Oh, Palembang ya. Tinggal Saya di kira mana? Lampung. Sama di Lampung udah domisili Palembang. Kalau di Kediri kos ini ya Mbak ya. Ya. Rasan di Kediri. Jauh. Mungkin lanjut Apanya yang S2. murah? Ya hidupnya ya Mbak ya. Ya hidupnya murah. Oke. Luar Jawa. Pesawatnya udah ada atau belum ya? Kediri Palembang belum ya? Belum. Tanggal 14 April nanti mulai. Iya. Kemudian Muhammad Hudan Al-Oktoni, sarjana hukum. Ada? Online. Oh iya. Mas Hudan, bisa mendengar suara saya? Dari mana Mas Hudan? Oh, Kediri. Alumni? Uniska. Uniska. Universitas Islam Kediri. Kemudian Riawan, sarjana hukum dan magster hukum. Dari mana Mas? Oh, Kediri. Alumni? Unmer ya? Universitas Merdeka. Ponorogo. S2-nya mana? Di Uniska. Angkatan tahun berapa? Pengadilan nih. Oke, Ponorogo. Angkatan berapa? Oke. S1 di Unmer, S2 di Uniska Kediri nggih. Seangkatan sama Pak Bas nih. Murah dikenal. Nggih. Kemudian yang berikutnya Yanuar Meliniawan ya. Nah, alumni dari Kediri ya. Alumni Uniska ini. Sama dengan Mas ini Akbar Maulana. Yang terakhir Sudah. Selesai. Probo Cahyo Wijayanto. Dari mana Mas? Oh, Kediri. Alumni tahun berapa? 2012. Saya belum di sini. Lama ini, Pak. Nikahnya biaya ya. Oh, BMI. Oh, sudah BMI. Oh, ini. Saya masuk di Uniska 2015. Ini ada 17 peserta. Siapa? Belum ya? Belum panggil ya? Namanya? Harus dari Palembang Pak, datang Pak. Sinten? Saya Randy biasa sarjana hukum dari Palembang. Oh, dari Palembang. Alumni kampus? Win dari Kota Palembang. Oh, Randy tadi ya. Di Kediri tinggal di mana? Oh, di kos. Iya. Oke, siap.
Ini ada 18 peserta Pak Ketua DPC, Pak Dekan. dan DPTCN. Jadi daftar ini nanti akan segera kita sampaikan ke DPN Pati. Saya atas nama Ketua Panitia, saya ucapkan terima kasih kepada peserta PKPA, diikuti sampai selesai. Mudah-mudahan nanti semua panjenengan lulus. Amin. Dan kemudian ini Januari, kemudian nanti mudah-mudahan Maret sudah ada upah, sudah ada upah atau ujian profesi. Insya Allah Pak, karena di website kemarin saya cek belum muncul. Dan itu nanti akan, kalau memang jadwal sudah dibuat oleh DPN, tentunya kampus Uniska akan di-share. Dapat nanti tak sampai jenengan sehingga jenengan bisa ujian profesi advokat. Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ini Pak, jenengan dulu. Apa juga dulu? Apa juga dulu? Mungkin jenengan buka Pak. Kami sampaikan kepada Bapak Angelina. Selanjutnya adalah sambutan yang kedua dari Ketua DPC Pradi Kediri, Bapak Basuki Rahmadi SHMH. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dan yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri, Bapak Dr. Zainal Abidin. Beliau salah satu bisa dikatakan guru saya, teman, dan beliau juga Pak Dekan kita ini seorang filsafat, atau bisa kita sebut seorang filsuf, ya. Di seorang dekan yang filsuf itu patut untuk kita hormati. Yang kedua, yang terhormat Ketua Panitia Pak Huzaimah. Beliau juga seorang praktisi hukum dan juga seorang pengajar di Uniska Fakultas Hukum. Semoga kita beri support doanya dari teman-teman untuk S3-nya beliau cepat selesai. Amin. Beserta teman-teman panitia yang lain dan juga para peserta PKPA angkatan ke-13 tahun 2024. Teman-teman sekalian, untuk PKPA yang dilaksanakan di Uniska ini adalah bentuk kerjasama, ya, bentuk kerjasama Universitas Islam Kediri dengan Dewan Pimpinan Nasional Pradi di Pusat Jakarta, dan juga bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang Kediri. Jadi pelaksanaan PKPA yang sering diadakan di Uniska adalah bentuknya legal dan sah menurut organisasi. Ya, ini penting untuk dipertegas, ya, penting untuk diperjelas supaya pelaksanaan PKPA nanti dan juga berikutnya adalah upah ujian profesi advokat itu teman-teman tidak keliru, ya, tidak keliru PKPA yang mana dan pelaksanaannya. Nah, dalam pelaksanaan PKPA angkatan yang ke-13 ini Pak Dekan, Pak Panitia, ini unik di tahun ke-13 ini. Nggak tahu di angkatan 13 ini angkanya juga sudah unik, para pesertanya juga unik. Ya, ini kok Indonesia Nusantara banget gitu ya. Ada apa di Kediri? Pertanyaan saya itu ada apa terkait dengan advokatnya.
Ya, kok semuanya di Kediri gitu loh. Ada apa teman-teman ini? Kok di Kediri itu ada apa? Coba saya ingin dengar. Ya, di PKPA ini yang dimanakan di Yuniska, apa senang sama Yuniska? Ya, apa? Ada informasi apa tentang Yuniska, pelaksanaan PKPA-nya atau progresnya gimana penilaiannya? Ada yang tahu enggak? Halo? Ada? Halo? Hah? Hei? Jadi advokat aja dong. Hah? Ada yang tahu kenapa milih di Yuniska PKPA-nya? Ada apa? Halo? Ada yang bisa beri penjelasan enggak? Dari sekian 18 orang ini, saya ingin dengar. Mumpung ada Pak Dekan, ada panitianya. Ada yang bisa beri penjelasan kenapa memilih Yuniska? Kenapa? Kebetulan ada teman di Yuniska. Kebetulan ada teman di Yuniska. Yang lain? Pengalaman baru. Pengalaman baru. Yang lain? Dekat dari rumah. Yang lain? Yang lain? Yang lain? Ah? Sama yang lain? Gitu. Terus pertanyaan saya, kenapa mau jadi advokat? Kenapa? Lu kok mau jadi advokat itu kenapa? Apa alasannya? Halo? Ah? Siapa yang jawab? Jawab, Pak, saya jawab ya. Gimana? Cari pengalaman baru. Yang lain, jadi advokat mau ngapain? Apa? Yang magister, jawab coba yang magister. Ngapain kamu jadi pengacara, mau apa? Advokat. Ya, untuk Pak, kedepannya sebagai gambaran gitu Pak. Nah, kedepannya seperti kalau menjadi seorang negara, pengalaman. Yang depannya lagi, yang magister. Kuasa untuk mewakili di persidangan harus profesi advokat. Enggak, saya tanya kenapa kamu jadi ingin advokat, kenapa? Dia bisa Beracara di persidangan, begitu. Hanya sebatas itu, jadi advokat. Ya, ini Pak Dekan, ini kita perlu apa ya Pak Uzaimah, ya teman-teman PKPA ini, ya mudah-mudahan tidak hanya sekedar begitu-begitu, ya. Jadi seorang advokat itu tidak hanya sekedar ya. Jadi enggak begitu, tidak begitu itu jadi seorang advokat. Teman-teman harus mempunyai nilai cita-cita yang luhur. Ya, advokat itu tidak hanya sekedar untuk pekerjaan, tetapi di sana lebih daripada itu. Ada yang diperjuangkan, ada yang direbut, ya. Jadi seorang advokat itu tidak hanya sekedar mencari pekerjaan di situ, tidak begitu paradigmanya seorang advokat, ya. Tidak hanya sekedar, jangan, karena di sana itu ada nilai luhur, ada cita-cita yang besar untuk menegakkan sebuah keadilan, menegakkan sebuah kepastian. Itu tidak datang dengan mudah. Ada yang harus direbut dan dipertahankan. Jadi kalau teman-teman hanya sekedar, bagaimana? Ya, saya harap PKPA Angkatan ke-13 itu punya cita-cita yang luhur untuk menjadi seorang advokat. Ya,
baca lagi ya undang-undang advokatnya ya. Coba lah ya dibaca lagi. Apa sih motivasi Anda ingin jadi advokat? Untuk apa jauh-jauh datang? Ya, buang-buang duit, tapi nggak ngerti maksud dan tujuan Anda jadi seorang advokat untuk apa? Ya, dari pengalaman baru tentu iya, hidup. Tapi jadi seorang advokat tidak hanya sekedar itu, ada lebih daripada itu. Ya, jadi advokat itu bukan senang, susah mas, sedih, ada suka dan dukanya itu. Pak Uzaimah itu seorang praktisi hukum, Mas Alvin seorang praktisi hukum, Mas Ismail juga seorang praktisi hukum, Pak Dekan ini juga seorang praktisi hukum. Yang duduk di depan ini semuanya praktisi hukum. Jadi teman-teman coba lihat di depan ini. Ya. Semangatnya harus, gregetnya harus ketemu ya di Yuniska. Jangan nanti malu-maluin DPC-nya. Kok begini-begini, jangan di bawah standar lah ya. Ya teman-teman semuanya. Sepakat enggak? Saya enggak mau yang ikut PKPA melempem-melempem. Mau ngapain? Enggak seneng saya. Jadi lawyer itu harus punya greget. Rohnya harus diketemuin. Ya. Di Kediri itu. Karena persaingannya ketat. Tunjukkan kualitas Anda sebagai seorang lawyer. Tidak hanya semata-mata mencari pekerjaan. Advokat itu bukan sebuah pekerjaan, profesi. Ya, jasa. Itu harus teman-teman pahami. Ada yang diperjuangkan. Cita-citanya ada di sana. Ya, yang perempuan-perempuan itu, ya, dipahami jadi lawyer. Nah, mumpung di PKPA nanti ya pengajarnya orang profesional semuanya. Punya jiwa-jiwa patriot. Ya, saya tidak mau teman-teman PKPA melempem-melempem. Mending nggak usah ikut. Saya orangnya begitu. Saya apa adanya, bukan apa adanya. Ada apanya Pak ya? Ada apanya atau apa adanya gitu. Ya. Tunjukkan kalau memang betul-betul Anda itu PKPA-nya dari Yuniska yang punya greget. Tunjukkan semangat juangnya ada, semangat tempurnya ada, semangat membela kebenaran itu ada. Ya, di sini gudangnya. Ya, di sini PKPA. Karena yang ngajar orang profesional, Mas Alvin ini, Pak Uzay, Pak Dekan. Ya, beliau orang idealis. Nah, teman-teman ambil ilmunya. Jadi seorang advokat. Ya. Sanggup enggak? Sanggup apa ini? Sanggup apa? Sanggup apa? Sanggup apa? Ayo. Sanggup apa nih? Sanggupnya sanggup apa ini? Gimana? Oh, pasti kalau enggak ya enggak itu ya enggak ikut ya kamu enggak bisa ya lulus kamu. Tapi bukan itu sanggup untuk gimana? So pasti itu iya, tapi ada yang tadi satu apa? Berjuang, ya, berjuang sebagai advokat. Oke, jangan yang lebar. Nanti teman-teman enggak itu nanti saya yang nilai enggak, saya enggak mau saya melempem. Melempem tahu enggak? Apa? Ngerti? Melempem itu apa? Jadi seorang advokat itu nggak boleh melempem. Kalem iya, tapi nggak bisa melempem. Ya kalau melempem nanti sampai berjuang apa? Nanti musuhnya kepolisian, jaksa, pengadilan, belum mafia di lapangan.
Kalau teman-teman itu nggak bisa hukum, mau ngomong apa? Ya, sungguh-sungguh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Presiden. Sambutan yang terakhir sekaligus pembukaan pendidikan profesional angkatan 13 tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Zainal Arifin, SSSH MPDI MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Dewan Pimpinan Cabang Peradi Kediri Pak Basuki Rahmati SHMH. Yang saya hormati Pak Uzaimah Al-Ansori, Ketua Panitia Pendidikan khusus profesi advokat angkatan 13. Yang saya hormati para peserta yang hadir secara offline maupun online. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada semua peserta. Saudara sudah memilih Fakultas Hukum Universitas Islam Kadiri untuk mengikuti pendidikan khusus profesi advokat. Selamat datang di Kota Kediri yang dari Palembang, dari Ponorogo, dari Klaten, Nganjuk, Sulawesi, Jombang, Madura, banyak ini ya, berbagai macam. Selamat datang, selamat menikmati Kota Kediri yang kota tertua di Antara. Ya, setelah Kutai Kertanegara ya, saya kira itu Kediri sebagai kota tertua tentu saja ada beberapa hal yang bisa saudara nikmati, budayanya juga bisa saudara nikmati, suasananya dan lain-lain. Yang kedua, bahwa profesi yang sekarang akan kita dalami bersama-sama ini merupakan profesi yang terhormat, dan alhamdulillah di angkatan 13 ini ada peserta sekitar 18. Ini merupakan peserta yang luar biasa menurut saya di tengah-tengah persaingan pendidikan yang di mana-mana juga mengadakan hal yang sama. Di Kediri saja ada beberapa teman juga yang menyelenggarakan ini, tapi alhamdulillah saudara-saudara mempercayai Fakultas Hukum yang bekerja sama dengan DPC Pradi yang ini kepemimpinannya Oto Hasibuan. Karena di Indonesia ini saya melihat ada beberapa organisasi dan di UNISKA kita memilih bekerja sama dengan kepemimpinannya Pak Oto Hasibuan. Dan nanti saya berharap teman-teman ikut serius ya. Kita sekarang ini berada di ruangan, ini miliknya MK ruangan ini saudara-saudara. Jadi ini dikontrak oleh MK selamanya. Satu-satunya universitas swasta di wilayah timur itu UNISKA. Jadi nanti Mahkamah Konstitusi hampir tiap Selasa itu live sidang melalui ini, melalui peralatan yang disumbang oleh MK. Ini namanya adalah Smartphone Mini Courtroom, sehingga nanti setiap permohonan PKPU ya, permohonan sengketa hasil pemilihan umum PHPU itu tidak usah ke Jakarta, cukup di Universitas Islam Kadiri di Fakultas Hukum. Kita sudah menyiapkan 5 petugas di sini yang itu dibiayai juga oleh MK.
Jadi ini bukan laboratorium, juga bukan apa namanya tempat yang sementara, tetapi ini adalah tempat persidangan permanen di mana nanti para advokat, atau kalau di MK itu tidak advokat bisa sidang, Pak Bas. Jadi tidak perlu advokat, dia bisa mengajukan permohonan. Nah, itu bisa mengajukan di Uniska ini. Dari di Indonesia itu ada 64 yang ditunjuk lokasi sidang jarak jauh seperti ini, salah satunya Uniska. Nanti diharapkan dari Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek, kemudian Blitar, itu sidangnya Pacitan, Ponorogo, itu diharapkan sidangnya tidak ke Jakarta, Pak Uzain, tapi di lokasi ini. Itu diharapkan seperti itu, sehingga nanti apa namanya, kalau teman-teman semua sudah menjadi advokat, karena setelah PKPA itu nanti ada ujian profesi advokat, dan ini saudara-saudara beruntung di Fakultas Hukum ini satu-satunya fakultas hukum yang ditunjuk menyelenggarakan ujian profesi advokat setelah Surabaya, Malang. Kemarin memang di Tulungagung ditunjuk, tetapi setelah dilakukan beberapa kali, pesertanya surut memilih di Kota Kediri karena ini tengah-tengah. Dan alhamdulillah April bandara kita sudah dibuka, sehingga penerbangan kita juga menjadi lebih dekat. Nah, ini kita menjadi sebuah kota yang nanti apa namanya menjadi jujukan, Pak Bas. Karena itu DPC Pradi juga nanti akan berbenah diri untuk menyambut apa perubahan-perubahan itu. Nah, saya sangat gembira sebagai dekan di sini karena saudara-saudara memilih Uniska, dan itu menurut saya di Fakultas Hukum itu semua dosen itu adalah advokat. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi semuanya mulai dari Pak Alfi, bahkan tata usahanya itu juga advokat. Pak Mail itu SHMA ya, tata usaha, tapi dia juga advokat. Sehingga nanti ke depan Pak Uzain sebagai ketua panitia, beliau ini juga koordinator program studi Korprodi sekarang. Jadi bukan Kaprodi kalau di Uniska itu menyebutnya Korprodi, koordinator program studi. Nah, ke depan kita itu akan mementingkan yang praktisi-praktisi ya, tapi yang profesional, Pak. Ya. Salah satunya untuk menuju praktisi yang profesional itu adalah mengadakan pendidikan khusus profesi advokat ini. Sehingga saudara tidak salah lah kalau menurut saya untuk memilih pendidikan di sini, meskipun dalam catatan ahli pendidikan yang namanya pendidikan formal itu sumbangannya untuk perguruan tinggi itu hanya 20% dari kesuksesan saudara-saudara di lapangan. Dan itu saya merasakan sendiri. Ketika saya mengikuti PKPA itu dengan di lapangan itu perbedaannya jauh banget ya. Jauh banget, dan kesuksesan itu juga ada di lapangan itu. Nah, di pendidikan ini sumbangannya menurut ahli pendidikan itu kalau di perguruan tinggi seperti ini 20%. Nah, tapi 20% ini sangat menentukan. Nah, ini yang paling penting. Karena itu keseriusan teman-teman untuk mengikuti ini saya kira sangat bagus, dan saya melihat ini nanti blended learning, pembelajaran kita. Artinya kalau saudara-saudara yang dari Palembang mau pulang, silakan saja ya. Misalnya, wah saya mau pulang, mau ikut blended learning, nah, kita sediakan di online ya Pak Bas. Jadi mau tidak mau memang di zaman modern ini kita harus menyediakan berbagai hal. Saya kira termasuk saya menginginkan nanti juga dimasukkan kayak LMS itu, Pak Kaprodi, pendidikan kita. LMS itu Learning Management System. Jadi semua bahan itu dimasukkan di situ. Kemudian video ketika kita menjelaskan juga diunggah di situ, evaluasi juga di situ, absensi juga di situ. Sehingga
pembelajaran yang menyenangkan itu betul-betul menjadi kenyataan. Karena seangkatan saya Pak Bas ini berdua ini nggak ada pendidikan blended learning itu. Kita harus datang pakai dasi, ya. Kalau nggak pakai dasi nggak boleh masuk waktu pendidikan saya dulu. Karena satu-satunya pendidikan profesi ya hanya yang dari Pak Oto ini, lainnya nggak bisa, sehingga ketat sekali, ya. Nah sekarang saya lihat ini pendidikan sudah mulai berubah menjadi pendidikan yang menyenangkan kalau saya lihat, ya. Ini menyenangkan, ya, menurut saya. Kalau saya dulu tuh nggak menyenangkan karena mau tidak mau dipaksa ke situ. Itulah kelemahan dari otoritarianisme. Jadi otoritarianisme itu satu penguasa, dia menentukan, kalau nggak mau ya sudah, nggak akan jadi. Nah sekarang di alam demokrasi ini saudara-saudara bisa memilih apapun, ya. Tapi saya mengucapkan terima kasih saudara memilih Unisda yang bekerja sama dengan Pak Peradinya Pak Oto Hasibuan ini. Saya kira itu, mudah-mudahan nanti saudara bisa enjoy. Kalau ada apa-apa segera lapor ke saya, ya, misalnya Pak fasilitasnya kurang begini misalnya, sehingga saya bisa mengetahui untuk perbaikan dalam penyelenggaraan ini. Saya kira itu, saya tidak bisa berpanjang lebar. Selamat datang sekali lagi dan terima kasih. Saya mewakili panitia, mohon maaf kalau dalam penyelenggaraan ini nanti misalnya ada kurang, ada sesuatu hal yang tidak berkenan, itu mohon segera untuk disampaikan supaya diperbaiki. Dan kalaupun ada kekurangan, itu sifat manusia, saya mohon maaf, tapi sekali lagi masukan itu sangat penting. Terakhir, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Mudah-mudahan pendidikan khusus profesi advokat angkatan 13 ini bisa berlangsung dengan sukses sampai terakhir. Dan saya nyatakan pada tanggal 19 Januari hari Sabtu 2024 kita nyatakan dibuka tepat pada pukul 10 dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyatakan dibuka. Terima kasih dari saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada beliau yang sudah memberikan sambutan-sambutan. Acara yang terakhir adalah penutupan. Mari bersama-sama kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, saya selaku panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.